Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Adlinda Usman, NIM F1C220020 dari Prodi Matematika, Fakultas Sains dan Teknologi Universitas Jambi. Baiklah, di sini saya akan menjawab pertanyaan-pertanyaan ujian tengah semester Teknologi Informasi Komunikasi dengan dosen pengampu Ibu Rizka Raika Bintara selaku dosen mata kuliah TIK. Baiklah, di sini saya akan memaparkan beberapa pertanyaan-pertanyaan. Baiklah, adapun jawaban yang pertama, apa itu masyarakat informasi? Masyarakat informasi adalah suatu keadaan masyarakat yang dimana produksi, distribusi, dan manipulasi suatu informasi menjadi kegiatan utama. Tujuannya untuk mendapatkan keuntungan kompetitif secara internasional melalui penggunaan teknologi informasi dengan cara kreatif dan produktif. Pengetahuan ekonomi adalah mitra di mana kekayaan diciptakan melalui eksploitasi pemahaman tentang ekonomi. Orang-orang yang memiliki sarana dalam masyarakat tersebut disebut sebagai warga digital. Masyarakat informasi adalah sebuah konsep luas yang mulai digunakan sejak tahun 1970-an untuk merujuk pada berbagai perubahan sosial dan ekonomi yang terkait dengan meningkatnya dampak dan peran teknologi informasi. Konsep ini menonjolkan peran yang dimainkan oleh teknologi informasi tersebut dalam kehidupan sehari-hari, mulai dari tempat kerja, perjalanan, dan sarana hiburan yang tersedia. Masyarakat informasi oleh banyak negara maju juga diartikan suatu bentuk kehidupan yang dituju dan diraih atau bukan terjadi dengan sendirinya. Konsep teori masyarakat informasi mengalami pembangunan dimulai dari konsep masyarakat pasca industri hingga konsep masyarakat jaringan atau manual catalyst. Selanjutnya, mengapa informasi sangat diperlukan? Ada beberapa alasan mengapa informasi sangat diperlukan. Alasan yang pertama, mempertimbangkan dalam mengambil keputusan. Karena dengan adanya informasi dapat membuat seseorang mengambil keputusan yang tepat. Maksud tepat di sini informasi ini karena informasi dapat dijadikan pedoman untuk mengambil keputusan dengan informasi yang kita ketahui dari keadaan yang di luar. Dengan begitu, kita bisa mencari keputusan yang tepat. Alasan yang kedua, menghasilkan arus kerja yang lebih efektif. Dengan adanya informasi, kita lebih mudah dalam mencari lowongan pekerjaan. Agar pekerjaan dapat lebih efektif, kita harus tahu apa-apa saja skill yang kita miliki. Dan alasan yang ketiga, menambah wawasan dan pengetahuan. Dari informasi yang kita dapat, kita bisa tahu. Misalnya, dengan kita membuka Google, kita bisa mencari tahu tentang informasi-informasi tentang pelajaran, sehingga kita bisa tahu dari informasi yang kita dapatkan bisa menambah pengetahuan dan wawasan kita. Jadi, informasi sangat penting bagi kehidupan kita. Selanjutnya, apa itu teknologi? Teknologi adalah keseluruhan sarana untuk menyediakan barang-barang yang diperlukan bagi kelangsungan dan kenyamanan hidup manusia. Pada dasarnya, teknologi merupakan perubahan dari sumber daya alam yang ada untuk dijadikan alat yang nantinya mampu dan membantu masyarakat dalam kehidupan. Jadi, teknologi adalah alat yang menyediakan barang-barang
untuk mempermudah aktivitas manusia ataupun relaksasi hidup manusia sehingga bisa berlangsung dan nyaman bagi hidup manusia. Selanjutnya, apa itu teknologi informasi? Teknologi informasi merupakan suatu teknologi yang memiliki fungsi dalam mengelola data, memproses data, memperoleh, menyusun, menyimpan, dan mengubah data dengan segala macam cara agar mendapat informasi yang bermanfaat dan akurat. Nah, dari pengertian di atas dapat disimpulkan bahwa teknologi atau sistem informasi atau IT adalah suatu teknologi yang memiliki fungsi dalam mengelola data, memperoleh data, menyusun data, menyimpan data, dan mengubah data. Kemudian, dari segala cara itu dapat mendapatkan sebuah informasi yang bermanfaat dan juga akurat. Nah, jadi dapat dikatakan bahwa IT itu sebuah fasilitas yang digunakan untuk mendukung dan meningkatkan kualitas informasi untuk masyarakat dengan cara yang cepat, dan akurat. Selanjutnya, komponen sistem teknologi informasi. Di sini apa-apa saja komponen yang ada pada sistem teknologi informasi. Yang pertama ada perangkat keras atau hardware, ialah segala alat dari komputer yang memiliki bentuk fisik sehingga dapat dilihat ataupun dipegang. Dan yang kedua, ada komponen perangkat lunak atau software, yakni seperangkat sistem yang ada pada komputer. Selanjutnya, yang ketiga, ada komponen atau perangkat pengoperasi atau brainware, ialah orang yang mengoperasikan ataupun orang yang menjalankan suatu program di dalam komputer. Nah, selanjutnya perangkat keras dan komponennya. Perangkat keras atau hardware adalah perangkat fisik atau bagian dari komputer yang dapat disentuh, dilihat, dipegang, dan berfungsi melakukan input dan output. Nah, di sini bisa kita lihat bahwa perangkat keras itu untuk kita menggunakan fasilitas perangkat lunak, jadi kita membutuhkan perangkat keras untuk melakukan input dan output. Untuk melakukan input, misalnya seperti huruf A kita inputkan ke dalam monitor. Monitornya itu berperan sebagai outputnya, mengeluarkan atau menampilkan huruf A tadi. Nah, jadi perangkat keras ada yang berperan sebagai untuk memasukkan data dan ada yang untuk menampilkan data tersebut. Nah, contohnya seperti keyboard, mouse, CD, flash disk, dan ROM. Nah, perangkat di atas tadi itu berperan sebagai inputnya. Nah, contoh perangkat keras yang berfungsi sebagai output itu yang pertama monitor. Nah, monitor ini berfungsi untuk menampilkan agar bisa melihat yang kita tampilkan melalui monitor. Yang kedua, printer. Nah, printer ini misalnya kita memfotokopi atau memprint seperti makalah kita dari laptop. Nah, dia akan mengoutput dari makalah kita. Nah, selanjutnya VGA. VGA ini juga berperan sebagai output. Ialah perangkat lunak. Perangkat lunak adalah bagian sistem komputer yang tidak berwujud. Nah, walaupun perangkat lunak ini tidak berwujud, tetapi
Dia ada di dalam bagian sistem komputer, dan dia juga berperan sangat penting dalam perangkat keras tadi, tapi dia tidak terlihat, tetapi dia ada dalam perangkat lunak. Ada 4 klasifikasi. Yang pertama, sistem operasi atau OS. Yang kedua, program aplikasi. Yang ketiga, bahasa pemrograman. Dan yang keempat ialah program bantu. Nah, adapun contoh yang pertama ialah Android. Nah, Android itu ialah sistem OS dalam HP saya menggunakan HP Oppo yang OS-nya itu ialah Android. Nah, yang kemudian ialah Windows 10, ialah sistem OS yang terdapat di dalam laptop. Yang kemudian Zoom. Zoom termasuk klasifikasi pemrograman aplikasi yang sekarang ini kita gunakan untuk pembelajaran jarak jauh. Operasi atau OS. Sistem operasi adalah perangkat lunak, sistem yang mengatur sumber daya dari perangkat keras dan perangkat lunak untuk program komputer. Nah, jadi sistem operasi itu sebenarnya ialah penghubung antara perangkat keras atau hardware dengan perangkat lunak atau software. Nah, saat komputer dinyalakan, maka sistem operasilah yang berjalan pertama kali, baru kemudian program dan aplikasi itu berjalan seperti itu. Jadi, sistem operasi itu ialah lapisan pertama yang bekerja pada saat kita menyalakan laptop seperti itu. Nah, selanjutnya fungsi dasar. Fungsi dasarnya untuk mengatur dan mengawasi penggunaan perangkat keras oleh berbagai program, aplikasi, serta para pengguna. Nah, selanjutnya tujuan. Yang pertama, efisien. Antara program dan aplikasi yang ada dalam laptop kita itu bisa bekerja dengan efisien karena sudah ada yang mengaturnya dan mengawasinya. Jadi, ia bekerja dengan efisien. Yang kedua, kemudahan. Kemudahan kita membuat sesuatu untuk kemudahan sebagai pengguna dengan sistem operasi ini bisa memudahkan kita untuk melakukan fasilitas perangkat lunak hardware dan perangkat lunak software. Nah, kemudian kenyamanan. Setelah efisiensi mendapatkan kemudahan, baru setelah itu bisa mendapatkan kenyamanan dari sistem operasi tersebut. Selanjutnya, penerapan IT dalam berbagai bidang. Yang pertama, sains. Sains adalah salah satu penerapan IT. Di bidang sains adalah alat peramalan cuaca. Dengan adanya alat peramalan cuaca ini, kita bisa mengetahui kondisi yang akan datang terjadi dan kita bisa memprediksi cuaca yang akan terjadi hari ini, nanti, ataupun lusa. Sehingga kita bisa mempertimbangkan hal-hal yang dapat terjadi atau kita dapat mengantisipasi cuaca yang akan terjadi ke depannya. Nah, kemudian penerapan IT di dalam bidang pendidikan. Penerapan IT dalam bidang pendidikan. Nah, sekarang kita berada dalam PJJ atau pembelajaran jarak jauh. Sebelum pandemi, kita sudah melakukan IT pada saat penerimaan mahasiswa baru, dan setelah pandemi kita juga menggunakan IT seperti e-learning, Zoom, WhatsApp, YouTube, Google Meet. Nah, jadi IT ini sangat dibutuhkan dan penerapan IT ini dalam berbagai bidang. Sekian video dari saya.
Jika ada kesalahan, mohon dimaafkan. Kesalahan yang datang itu dari diri saya dan yang benar itu dari Allah Subhanahu wa taala. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.